إن الحمد لله ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف لتركبن سنن الذين كانوا قبلكم شبرا بشبر فذراعا بذراع حتى لو سلكوا كل قلب لدخلوه وحتى إن كان منهم من جمع امرأة في طريق لفعلوه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار kaum muslimin rahimahullah. Kehidupan Bani Israel merupakan kehidupan yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Cerita tentang Bani Israel hampir memenuhi seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran. Sebab di dalam surah Al-Baqarah adalah kejadian yang menimpa Bani Israel di saat Nabi Musa alaihissalam bersama mereka. Demikian pula surah Al-Imran adalah satu keluarga yang saleh yang hidup di tengah-tengah Bani Israel. Begitu pula surah Al-Maidah adalah kejadian yang pernah menimpa Bani Israel semasa hidup bersama Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Israel di atas seluruh bangsa. Tidak ada kemuliaan melainkan Bani Israel yang lebih mulia dari bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu. Al-Quran menceritakan mereka tidak ditimpa dengan panasnya matahari. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana panasnya siang hari, karena awan senantiasa menaungi mereka. Allah mengatakan wa dhalala 'alaikumul ghamam. Lalu kami menaungi kamu dengan al-ghamam. Al-ghamam adalah awan yang menghindari mereka dari panasnya sinar matahari. Betapa mulianya bangsa ini. Allah juga telah menurunkan makanan yang terbaik berupa al-manna wa salwa. Mereka tidak perlu lagi memasak. Mereka tidak lagi perlu mencari, karena Allah langsung menurunkan di rumah-rumah mereka. Wa anzalna 'alaikumul manna wa salwa. Menurut tafsir mengatakan al-manna adalah sejenis madu. Sebagian lain mengatakan sejenis roti manisan. Kemudian as-salwa adalah tawirun sarirun ayyul mahmud. Burung dara yang kecil yang dagingnya sangat lezat sekali turun kepada mereka. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepada mereka hidangan dari langit berupa makanan yang lengkap dengan lauk pauknya. Mereka tidak perlu masak.
Subhanallah, mereka melihat secara langsung turunnya wahidah dari sana. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri Allah menurunkan hidangan dari langit. Allah mengatakan, Allah inni munazziluha alaikum. Allah berfirman, aku telah menurunkannya kepadamu. Subhanallah. Bukan hanya itu, Allah juga telah memuliakan Bani Israel. Hampir seluruh rasul dari kalangan Bani Israel. Bani Israel adalah Bani Yaqub. Karena Israel adalah Yaqub alaihissalam. Sebagian Imam Ahmad meriwayatkan dalam hadis Rasul mengatakan kepada orang-orang Yahudi, hal ta'lamuna anna Israil Yaqub. Bukankah kamu mengetahui bahwa Israel adalah Yaqub? Maka Bani Israel adalah Bani Yaqub. Bani Yaqub mulia. Maka kita perhatikan dari Bani Yaqub lahirlah Yusuf yang sebagai seorang rasul. Di tengah-tengah Bani Israel lahir pula Musa alaihissalam bersama Harun. Di tengah-tengah Bani Israel lahir pula Zakaria dan Yahya. Di tengah-tengah Bani Israel lahir pula Sulaiman dan Daud alaihissalam. Di tengah-tengah Bani Israel pula lahirlah Isa bin Maryam alaihissalam. Hampir seluruh Rasulullah dan Nabi-Nabi Allah diturunkan di tengah-tengah Bani Israel. Betapa mulianya bangsa. Allah mengatakan, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingat olehmu baik-baik akan nikmat yang telah aku turunkan kepadamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sungguh aku telah memuliakan kamu di atas seluruh bangsa. Allah telah memuliakan Bani Israel. Maka kita perhatikan apa arti dari kemuliaan ini sebenarnya. Apa yang mereka dapatkan? Kata Allah mengatakan, "Wa'ina lil ladzina kafaru min bani Israil." Allah melaknat Bani Israil. Setelah sebelumnya dimuliakan, sebelumnya dimanjakan, tidak terkena sinar matahari, diturunkan makanan al-manna wa salwa dari langit, diturunkan al-maidah minas sama', hidangan-hidangan yang sangat lezat dan lezat. Kemudian para nabi dan rasul hidup di tengah-tengah mereka. Akhirnya ternyata Allah melaknat mereka. Lu'ina lil ladzina kafaru min bani Israil. Melalui lisannya Daud, lisannya Nabi Allah Daud, laknat Allah disampaikan melalui lisannya Isa bin Maryam alaihissalam. Dzalika bima asaw wa itu karena kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Apa kemaksiatan? Inilah yang perlu kita perhatikan. Semoga kemaksiatan ini tidak kita ulangi. Sungguh, kalau tadi di awal hati mengatakan bahwa Bani Israil telah dimuliakan oleh Allah, begitu mulianya, para rasul diutus di tengah-tengah mereka dan segala macam bentuk kemuliaan. Hari ini kemuliaan itu telah diberikan kepada kita. Hari ini kemuliaan itu telah diberikan kepada kita. Siapapun yang sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia hari ini berhak mendapatkan kemuliaan. Allah mengatakan kuntum khairal ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Umat yang paling baik, umat yang paling mulia, umat yang paling afdal di tengah-tengah seluruh umat yang ada di dunia. Kita perhatikan sebab utama Bani Israil diingatkan oleh Allah. Ternyata Allah mengatakan kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka terhadap kemungkaran mereka tidak mau mencegah. Kemungkaran ada di depan matanya, mereka tidak berani mencegah. Kezaliman ada di depan matanya, dia tidak berani mencegahnya dan dia tidak mau melakukan. Bahkan dia pun ikut serta melakukan olehnya. Kebohongan, kezaliman, manipulasi dan lain sebagainya. Dia tidak mampu, tidak mau dan ikut serta melakukan itu seluruh. Maka Allah mengatakan labik sama kan amat jelek, amat buruk. Allah menggunakan kalimat labiksa. Kalau bisa adalah keburukan, maka dengan menggunakan huruf ba sebagai taukid, maka sebagai kalimat penguat. Sungguh amat jelek. Begitu terjemahan dalam Al-Quran. Sungguh amat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Keburukan apa yang mereka
kerjakan? Tidak mencegah kemungkaran. Keburukan apa mereka kerjakan? Itu adil dalam kemungkaran. Bahu-membahu dalam kezaliman, bahu-membahu dalam kebohongan. Satu sama lain saling bantu-membantu. Mereka lupa, mereka tidak yakin bahwa Allah Sami'un 'alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mereka tidak yakin bahwa Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak yakin bahwa Allah memiliki kiraman. Allah memiliki malaikat yang terus mencatat perbuatan mereka. Ya'lamu mengetahui apa yang mereka lakukan. Tidak pernah tertidur sedikit. Kitab itu akan dibagikan kepada seluruh hamba. Hamba-hamba yang mendapatkan akan melihat buku apa ini? Kenapa kalian mendapatkan buku ini? Buku apa? Allah mengatakan tidak tertinggal sedikit pun, tidak terlewatkan sedikit pun. Baik yang besar maupun yang kecil, seluruhnya. Subhanallah. Hari ini kemuliaan dari Israel dilimpahkan kepada kita. Kita tidak merasakan sebagaimana oleh Bani Israel. Hari ini kita merasakan panasnya matahari. Hari ini kita tidak merasakan amanah wasallam. Hari ini kita tidak pernah merasakan bagaimana malaikat minta sangat turun di tengah-tengah kita. Kita juga cuma kedatangan satu orang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebagaimana Bani Israel. Ternyata syaratnya juga sama. Syaratnya juga sama. Apa syaratnya? Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Syaratnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Maka siapapun yang sudah mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakin dengan ucapan itu, percaya dengan ucapan itu, urut kita itu ucapan sumpah, ucapan janji, akan dituntut oleh Allah dalam ucapan itu. Maka siapapun yang telah mengucapkan ucapan itu, sungguh dia telah memiliki kemuliaan. Kalau sudah ada dengan hidupnya, maka syarat yang lebih mulia wajib dilakukan. Bagaimana dia jadi seorang muslim wajib dia sholat? Wajib dilakukan. Apa syaratnya? Kamu bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu perintahkan yang ma'ruf, mencegah dari setiap kemungkaran. Sedikit pun dari kema'rufan yang kita ketahui sampaikan. Kita mulai satu ayat dari pengajian sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada masyarakat. Rasul mengatakan balil ma'ruf walau la. Sampaikan dari hanya satu ayat saja. Dan siapapun yang melihat kemungkaran wajib dia mencegah. Kata Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, cegah dengan tangan. Bukan dia membantu. Ada apa dalam narkoba, cegah dengan tangan. Ada apa dalam ganja, cegah dengan tangan. Bukan dia ikut serta dalam. Bukan dia membantu peredaran, bukan dia mendukung peredaran. Subhanallah. Hampir saja hari ini tidak sanggup kita berhubung kemungkaran. Perzinahan tidak sanggup lagi kita berhubung. Pencurian tidak lagi sanggup kita berhubung. Peredaran sabu-sabu tidak sanggup lagi kita berhubung. Hukum tidak ditegakkan, hampir saya tidak sanggup kita berhubung. Kenapa? Karena satu sama lain sudah berubah dalam. Maka sungguh, jika kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, jika hari ini kita tidak melaksanakan amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan kita tidak mau mencegah setiap kemungkaran, demi Allah, akan ada manusia lain yang memerintahkan kepada kemungkaran. Akan ada bangsa lain yang akan menguasai kita dan memerintahkan kita kepada kemungkaran, mencegah kita dari setiap kemungkaran.
Allah Subhanahu wa taala menuliskan Rasulnya bersama. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hadis dari Nabi dari Ibnu Umar. Rasul mengatakan, "La ta'muruna bil ma'ruf." Kalian harus amal. Dalam kondisi bagaimanapun harus amal. Wala ta'muruna. Cegah saja permukaan. Ada di depan mata juga, ada di keluarga juga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatun la yadkhuluna al-jannah wa la yajidu rihaha." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga dan menciumnya saja dia tidak mendapatkan bau surga. Salah satunya Rasul mengatakan al-'aqlu wal yamin, yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua Rasul mengatakan syurbul khamar, orang yang minum khamar. Yang ketiga Rasul mengatakan dayus. Dayus man huwa dayus, siapa dayus? Dayus membiarkan kemungkaran terjadi. Anak gadis, istri, seluruhnya melakukan kemungkaran di bawah tanggung jawabnya dia diam. Sebagian mengatakan, Ustaz, bukankah Rasulullah SAW memberikan kepada kita beberapa pilihan? Bukankah Nabi SAW memberikan kepada kita opsi? Kalau sanggup dengan tangan, kalau tidak sanggup dengan lisan, tidak sanggup dengan lisan, bolehkah kita benci dalam hati? Maka sungguh para ulama mengatakan kita benci dalam hati itu adalah kemaksiatan. Kenapa kemaksiatan? Apa bukti benci dalam hati adalah kemaksiatan? Ulama Ahlussunnah sepakat dalam iman yang iman bertambah dan bertambah. Yazidu bi ta'ah, naiknya dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiat, turun dia. Lemah iman dengan apa? Dengan kemaksiatan. Rasul mengatakan bukan hanya lemah, tapi paling lemah. Berarti kemaksiatan paling besar. Dia. Kalau hari ini 1 orang diam dari kemungkaran, kemudian 2 orang diam dari kemungkaran, 3 orang diam dari kemungkaran, 1 kampung diam dari kemungkaran. Aparatnya diam dari kemungkaran, pejabatnya diam dari kemungkaran. Wallah, seluruhnya akan ditimpa musibah. Seluruhnya akan ditimpa bencana. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apa pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, apa mungkin menolong kita? Apakah kita akan dibinasakan oleh Allah? Sementara dengan kita ada orang yang salah. Ada ulama, ada yang hafal Al-Quran, ada yang hafal hadis. Rasul mengatakan, ya, tetap akan dibinasakan. Apa syarat? Tidak akan berubah. Jika kemaksiatan sudah mulai melakukan tidak mampu dan maka Rasul mengatakan harus sama Allah baru dibuka. Kalau tidak, Rasul mengatakan wala yasmunakum sallallahu alaikum syirarakum. Allah akan mendatangkan di tengah-tengah kalian seorang pemimpin yang paling dolim, pemimpin yang paling bohong, pemimpin yang paling kejam. Terserah mau pemimpin yang model apa silahkan. Bagaimana perasaan pemimpin terserah, kita tidak tahu lagi. Sebab utamanya adalah amal ma'ruf dan munkar tiba. Lahir pemimpin paling dolim, lahir pemimpin paling kejam, lahir pemimpin paling dusta, membuat bencana di mana-mana. Rasul mengatakan pada semua soal ada, lalu memberikan pengajaran kepadamu. Semuanya berdoa ya Rasul. Kemudian orang yang paling saleh berdoa kepada Allah, ulama yang berdoa, ustaz-ustaz yang berdoa, hufazul Quran berdoa, penghafal Quran berdoa, anak-anak yatim yang berdoa. Apa doanya? Mungkin doanya Allahumma aslih lana al-batala. Mungkin doanya Allahumma aslih lana dinana. Mungkin itu doa. Apa kata Rasulullah SAW? Summa la yustajabu lahu. Tidak ditemukan lagi doa-doa. Subhanallah. Subhanallah. Sungguh Bani Israil telah mengalami hal itu. Ternyata solusinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tegakkan
menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar di tengah-tengah kita. Dari yang terdekat, dari yang paling dekat, diri kita. Amar ma'ruf kan diri kita, nahi munkar kan diri kita. Kemudian amar ma'ruf kan kuat, amar ma'ruf kan kuat, nahi munkar kan kuat. Masyarakat kita terus begitu. Bahkan Rasul juga memberikan ancaman, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian harus memerintahkan kepada yang ma'ruf, harus mencegah setiap kemungkaran. Kalau tidak, Rasul mengatakan ayat al-qadha fikum, Allah akan memunculkan di tengah-tengah kalian satu kaum. Maka yang mau saya lakukan, kaum tersebut tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anak kecil. Kali ini kita sedih melihat kaum muslimin rahimnya di mana. Hari ini kita sedih melihat kaum muslimin di belahan bumi yang lain dizalimi dan dianiaya tanpa batas kasihan. Orang-orang tua dan anak-anak kecil, bahkan ada anak kecil dijadikan sasaran tembak. Subhanallah waliyah. Kenapa sebab pertama mereka tidak pernah malu. Ustaz Ihsan Tanjung dalam sebuah kata-katanya beliau mengatakan, subhanallah, beberapa tahun sebelum kejadian Bosnia Herzegovina di tahun 90-an, beliau mengatakan masjid-masjid kosong, tempat-tempat pengajian kosong, pemuda-pemudanya tidak lagi hidup di masjid, tidak lagi bangga beramal dengan amal-amal Islam, tidak lagi berbangga dengan penampilan Islam. Tapi tahu kita yang terbaik, maka beliau mengatakan, hampir saja aku tidak mendapati seseorang yang menjawab salam. Subhanallah. Salam tidak lagi ada yang menjawab. Wajar kalau Allah berkata seperti itu. Karena Rasul mengatakan ini. Bani Israel dibinasakan oleh Allah, dikutuk menjadi kera. Kunu qiradatan khasi'in, menjadi kera dan menjadi babi. Al-Quran mengatakan demikian. Karena bukan amal Allah dari semua kita tidak dikutuk sebagaimana mereka. Oleh karena itu pada singkat kami mewasiatkan kepada hati kita, hendaknya kita beramal ma'ruf terhadap yang paling sekali sampai kemungkaran yang paling sekecil apapun kita dan haram bagi kita Allah dalam membantu kemungkaran dengan uang haram, dengan posisi jabatan sebagai pejabat haram, sebagai aparat penegak hukum haram, tidak boleh. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-tolonglah kamu dalam ketakwaan dan kebaikan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tidak boleh kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan dosa. Semoga sisa-sisa waktu dan kita tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada hujah di hadapan Allah bahwa kita sudah menyampaikan doa. Ada hujah di hadapan Allah Rabbul Izzati wa Jalla. Ada kemungkaran yang telah kita tinggalkan. Jangan sampai kita menghadap Allah satu kemaluan pun tidak pernah kita salah. Jangan sampai kita menghadap Allah satu kemungkaran pun tidak pernah kita tinggalkan. Kita membawa apa? Dikhawatirkan kita tidak termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ciri khas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan kemuliaan adalah amal ma'ruf dan